Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembukaan. Haec dies quam fecit Dominus ex nihil et leneber Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan para saudari dan saudara yang mengalami berkat dan rahmat dari Tuhan. Bersama dengan Kartini Katerina yang bersyukur atas ulang tahunnya. Bersama dengan Maria Melinda Satyani yang juga bersyukur atas pertambahan usia. Juga kita mengenang dan mendoakan saudari-saudara yang sudah dipanggil Tuhan, Ibu Litwina, Ibu Carolina Keka, maupun siapa saja sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, 61 tahun yang lalu Paus Paulus ke-6 mencanangkan hari doa untuk panggilan sedunia yang kita rayakan setiap hari Minggu Paskah yang keempat, yang juga dikenal sebagai Hari Minggu Gembala yang baik. Dalam perayaan ini, kita berterima kasih kepada Allah atas kehadiran Bapak Uskup, para imam, diakon, biarawan-biarawati, suster, frater, bruder, para rasul awam yang boleh bekerja di kebun anggur Tuhan, menanggapi panggilan Tuhan untuk berkarya melanjutkan pewartaan Injil. Lalu yang kedua, dalam perayaan ini juga kita berdoa agar benih-benih panggilan terus-menerus ditumbuhkan dalam keluarga kita, dalam komunitas kita,
terutama dan teristimewa dalam diri anak-anak, para remaja, orang-orang muda yang mungkin merasakan panggilan Tuhan. Sembari itu pula, kita diajak oleh Paus Fransiskus untuk menjadi penabur benih harapan dan membangun perdamaian dalam dunia yang serba terbatas, dalam dunia yang mungkin dilanda perang, penuh dengan kebencian, penuh dengan pergolakan ini. Mari kita memohon rahmat serta pertolongan Tuhan agar kita semua belajar dari teladan Sang Gembala baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami dalam penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Di hari Minggu panggilan ini, kami berdoa bagi para seminaris, para imam, kaum religius, dan rasul awam. Berilah mereka keberanian, kesabaran, kesetiaan, dan keuletan mengikuti Kristus Sang Gembala yang baik. Semoga mereka setia dalam panggilan-Mu dan meneladani Dikau selalu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Tatkala dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi karena telah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik terhadap seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka hendaklah kamu sekalian dan seluruh umat Israel mengetahui bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan itu, tetapi dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depanmu. Yesus adalah batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahkulah Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Dikau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Setiap hari Minggu Paskah yang keempat, hari Minggu Gembala yang baik, sebagaimana saya telah sampaikan pada bagian pengantar, Gereja Katolik seluruh dunia berdoa untuk rahmat panggilan khusus dalam gereja. Dan di Roma tiap Minggu Paskah keempat ada tahbisan imam. Dalam perayaan ini kita diajak untuk dua hal. Pertama, berdoa bagi semua yang sudah terpanggil untuk menjadi imam, menjadi suster, jadi frater, bruder, menjadi rasul awam, menjadi diakon. Artinya semua yang sudah mendapatkan panggilan itu lalu menghidupinya. Lalu yang kedua, kita diajak juga untuk berdoa bagi rahmat panggilan itu dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Maka baik saya menanyakan kepada kita, kalau di rumah ada tradisi doa bersama, doa keluarga, apakah kita pernah berdoa bagi panggilan ini? Saya yakin mungkin hanya satu dua, ya. Pada suatu ketika salah seorang ibu dari rekan imam itu ditanya dan dikagumi oleh umat. Umat itu mengatakan apa? Hebatnya ibu ini, anaknya hanya satu, dia kasih untuk gereja. Pasti kuat doanya ini. Lalu ibu itu balik bertanya, "Terima kasih ibu. Dan saya yakin ibu juga mendoakan anak saya sehingga dia jadi pastor." Pertanyaan saya, apakah ibu juga berdoa bagi anak ibu supaya jadi pastor? Tidak. Menarik memperhatikan, ya. Kita sering mengatakan kepada orang lain, "Weh, cocok sekali kok jadi pastor. Cocok sekali tuh anaknya itu jadi pastor." Ya, cocok sekali anaknya itu jadi suster. Ditanya balik, "Anak tah?" Jangan dulu. Ya. Tunggu dulu.
Sama pengalaman yang lain, orang-orang muda. Ya, biasa kalau mulai bana-bana sedikit, saya doakan kau jadi suster. Jam pastor deh, jeleknya doa tak. Didoakan jadi suster, dibilang jelek. Bana-bana sedikit, saya doakan kau jadi pastor. Jam pastor, jeleknya doa tak. Mati mija. Kayaknya jadi pastor, jadi suster ini jelek. Ya, mudah-mudahan tidak ya Bapak Ibu, tidak ya? Tidak. Nah, pertanyaan kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kita sudah mendoakan dua hal tadi? Mendoakan Bapak Uskup, para imam, diakon, suster, frater, dan juga mendoakan supaya dari dalam keluarga kita, dari dalam rumah kita, ada orang yang mau dipanggil jadi suster, jadi frater, jadi bruder, jadi imam. Silahkan pulang dan renungkan pertanyaan itu. Supaya apa? Supaya panggilan dalam gereja kita kemudian tidak menjadi kering. Panggilan dalam gereja kita ini harus selalu basah, harus berlimpah. Karena umat yang dilayani itu selalu bertumbuh dan berkembang semakin banyak. Uskupan kita lebih dari 50 paroki, ada 500 sekian stasi. Sementara imam hanya 143, yang hanya beberapa saja yang kemudian sungguh-sungguh aktif. Nah, fenomena ini menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk menanggapi dan menjawab panggilan Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, 15 tahun yang lalu saya kelas 3 seminari di Jalan Gagah. Salah seorang rekan saya mengalami kebimbangan dalam panggilannya. Dia mau memutuskan untuk lanjut menjadi frater di tahun rohani di Toraja atau lanjut untuk kuliah sebagaimana mahasiswa biasanya. Lalu karena terinspirasi dari kisah Nabi Elia, teman saya itu kemudian tidur di ruang doa tengah malam, berharap supaya Tuhan sungguh-sungguh memanggil namanya. Ya, saya tidak perlu sebutkan namanya yang bersangkutan. Sebut saja misalnya Baco. Teman saya ini berharap supaya Allah sendiri yang menyebut namanya dan mengatakan kepada dia, Baco, jadi kopastor. Semalam-malaman dia menunggu gelisah bolak-balik di ruang doa. Ternyata yang kemudian bukan suara Tuhan, tetapi suara Pate Rektor. Ya, kau kenapa tidur di sini? Ya, yang namanya seminaris kalau mulai bertingkah aneh biasanya ada sanksi atau hukuman yang diberikan. Tetapi ketika teman saya itu bercerita kepada pastor lalu mengungkapkan kegelisahannya, Pate Rektor hanya mengatakan berdoa. Siapa tahu Tuhan menjawab. Dan kemudian teman yang bersangkutan pun ditabiskan bersama dengan kami berenam yang lain 6 tahun yang lalu di Toraja. Nah, saudari-saudara yang terkasih, hari Minggu Gembala yang baik, di mana Allah menyatakan dirinya melalui Tuhan kita Yesus Kristus, menyebut dirinya sebagai gembala. Ini adalah sebuah panggilan bagi kita semua. Ini adalah sebuah pengingat bagi kami yang telah terpanggil ini untuk terus-menerus belajar dari Sang Gembala baik yang sejati. Itulah Tuhan Yesus. Ada berbagai macam kriteria yang disebutkan di dalam Injil ketika Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Kriteria yang pertama adalah berani memberikan diri untuk domba-dombanya. Berani memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Pernyataan ini adalah undangan untuk memberikan yang terbaik dari diri kita, yang terindah dari kita hanya kepada Allah saja. Tadi dalam Paskah Remaja sekota Makassar sekaligus hari Minggu panggilan di Paroki Asisi, ada anak kecil yang berpakaian seperti pastor. Lalu kami sapa, "Pastor siapa namanya? Ya, tugas di mana?" Mamanya hanya senyum-senyum. Lalu salah seorang pastor mengatakan kepada mamanya, "Ibu ikhlas Ji?" Tidak kayaknya pastor. Padahal anaknya sudah dipakaikan pakaian pastor. Tapi lama-kelamaan ibu itu mengatakan, "Dia hanya sendiri pastor." Lalu saya lanjut bercerita bahwa ada banyak pastor yang hanya satu-satunya dalam rumah. Ini adalah sebuah tantangan untuk memberi yang terbaik dari diri kita atau dari dalam keluarga kita bagi Allah. Yang kedua,
kriteria yang kedua adalah gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Ia mengenalinya satu persatu dengan baik. Dan untuk zaman sekarang, mengenal sesama dengan baik itu tidak pernah mudah. Kita kadang membuat tembok dan sekat-sekat oleh karena perbedaan ini, perbedaan itu. Dan Yesus mengingatkan kita, mari kita mengenal satu sama lain dengan baik. Tidak hanya kita yang seiman, tetapi juga apa yang Yesus katakan sendiri, domba yang di luar kandang ini adalah juga domba-domba. Lalu kriteria yang ketiga adalah sang gembala yang baik itu mengantar domba-dombanya ke sumber air yang sejati. Gembala yang baik tidak pernah menyesatkan domba-dombanya. Dan ini adalah sebuah pengingat bagi kami para gembala, bagi kami yang diberi tugas dan peran untuk menuntun, membimbing dan mengajar umat Allah. Sekaligus juga sebuah pengingat bagi Bapak Ibu untuk selalu pula mendoakan kami. Untuk selalu pula mendoakan kami. Untuk selalu mendoakan kami. Tidak sibuk dan larut dalam gibah. Mau dengar, itu pastor itu toh, itu pastor itu toh, itu suster itu toh, mati mijak. Mari kita berikan energi positif supaya kehidupan gereja semakin baik, kehidupan para imam, bapak uskup, diakon dan semua yang dipanggil juga mendapatkan energi positif. Saudari-saudara yang terkasih, lalu kepada kita diundang juga untuk belajar menjadi gembala yang baik seturut peran dan tugas kita masing-masing dalam hidup. Di antara kita ada gembala-gembala yang baik, ada kepala keluarga yang baik, ada kepala toko yang baik, ada kepala sekolah yang baik, ada ketua kelas yang baik, ada ketua kelompok yang baik, ketua PPA yang baik, ketua OMK yang baik, ketua persekutuan doa dan lain sebagainya. Semua bisa belajar dari teladan sang gembala. Bahkan kita sendiri pun diajak untuk menjadi gembala bagi diri kita sendiri. Kita pasti akan membawa dan menuntun diri kita menuju pada sumber air yang tenang. Jangan menyesatkan diri sendiri, apalagi menyesatkan orang lain. Maka seturut tema hari Minggu panggilan sedunia sebagai gembala, kita semua dipanggil untuk menabur harapan dan damai dalam kehidupan. Apa yang bisa kita buat? Bertahanlah sebagai kepala keluarga yang baik. Bertahanlah sebagai kepala toko yang baik. Berusahalah sebagai kepala sekolah yang baik, guru yang baik, dosen yang baik, ketua kelas yang baik, ketua kelompok yang baik. Pokoknya jadilah baik sebagaimana Yesus yang adalah gembala baik. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, semoga dari paroki kita ini boleh bertumbuh dan berkembang, subur panggilan untuk menjadi gembala. Baik gembala khusus dalam gereja sebagai imam ataupun pelayan khusus sebagai biarawan-biarawati, maupun juga gembala yang baik dalam keluarga, dalam komunitas kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan bersama berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Maka marilah kita menyampaikan doa permohonan kepada Bapa di surga dengan pengantaraan Sang Gembala. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi Bapa Suci, para uskup, imam, dan pemimpin umat, semoga mereka semakin menyerupai Kristus dalam menggembalakan umatnya dan rela memberikan diri, mengasihi, dan melayani umat dengan setia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat kita semakin mampu memperjuangkan kesejahteraan umum bagi semua warga dengan mengikuti teladan Yesus Kristus, Sang Gembala. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi para calon imam, biarawan-biarawati, dan rasul awam. Semoga para calon imam, biarawan-biarawati, dan rasul awam semakin berani mengikutimu. Bantulah dan tuntunlah mereka. Berilah kekuatan dan ketabahan dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi, serta berilah sukacita dalam mengikutimu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi mereka yang putus asa dan kehilangan harapan. Kita berdoa juga bagi mereka yang putus asa dan kehilangan harapan, agar mereka menemukan Yesus Kristus yang telah bangkit dan tetap hidup bersama mereka juga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus. Berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus, semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. untuk wujud-wujud pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi saudari dan saudara kita yang bersyukur atas pengalaman diberkati dan dirahmati oleh Allah, bersama dengan salah seorang umat atau keluarga yang merasakan berkat melalui doa novena 3 Salam Maria, juga bersama dengan Kartini Katrina, Maria Melinda Satyani yang bersyukur atas pertambahan usia. Ya Bapa, semoga pengalaman iman yang telah dirasakan oleh umat-Mu ini menjadi tanda bahwa Engkau sungguh adalah Gembala yang baik, yang selalu hadir menuntun dan membawa kami menuju sumber air yang tenang, menuju padang rumput yang hijau. Ajarilah kami, teristimewa saudari dan saudara kami ini, untuk tidak berhenti pada ucapan syukur, tetapi berbagi sukacita dan rahmat itu melalui perkataan, perbuatan, tindakan setiap hari, membawa kebahagiaan dan damai kepada semua orang. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi saudari dan saudara yang telah meninggal dunia, teristimewa bagi Ibu Litwina 40 hari yang lalu telah dipanggil Tuhan, maupun sanak keluarga kita yang menghadap Bapa. Ya Bapa,
Pandanglah dengan penuh cinta saudari dan saudara yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami, sanak keluarga kami, teristimewa Ibu Litwina, Ibu Carolina Keka, maupun siapa saja. Semoga oleh karena kerahiman dan belas kasih-Mu, mereka Engkau terima dalam kebahagiaan abadi di surga. Mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang bersiarah di dunia, dan keluarga yang ditinggalkan boleh senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, pandanglah dengan rela doa dan persembahan umat-Mu. Semoga kebenaran dan kebijaksanaan yang Engkau ajarkan dapat kami amalkan dengan perilaku yang pantas dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan.
Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptamu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau.
Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, bersatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
sembuh kami hidup lagi. Tuhan Yesus temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang buta, kami yang tuli, tanpa dirimu kami pun sepi. Tuhan Yesus bimbinglah kami siang malam hidup kami. Kisahkanlah, nyanyikanlah balada hidup yang abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu yang telah memberikan diri dan mengasihi kami sepenuhnya demi kebahagiaan dan keselamatan kami. Semoga kami semakin merelakan diri dan setia dalam tuntunannya, serta bersatu sebagai kawanannya dalam gerejamu. Berkatilah para imam, biarawan-biarawati, kaum religius, anggota hidup bakti, dan para rasul awam yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melanjutkan karya Putramu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Gereja, Sabtu Minggu 20 dan 21 April 2024. Pengumuman kolekte gereja 13 dan 14 April 2024 sebesar Rp18.450.000. Sumbangan pemeliharaan gereja sebesar Rp10.985.000. APP Rukun Fransiskus Savereus sebesar Rp1.041.000. APP Rukun Santa Ana sebesar Rp2.179.000. Sumbangan Nonem M sebesar Rp5.000.000. Kolekte Misa Requiem sebesar Rp868.000. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Bernard Wijono dan Jessica Witono sebagai pengumuman yang kedua. Martinus Sara dan Maria Anisya Putri Embutatoba sebagai pengumuman yang kedua. Seto Fauzan dan Yulita Amelia Kewawitak sebagai pengumuman yang pertama. Franciscus Noven dan Leliana sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki. Persekutuan Doa Karismatik Kristus Raja Andalas mengadakan kebangunan rohani Katolik atau KRK pada hari Kamis 25 April 2024 pukul 19.00 bertempat di Gereja Kristus Raja Andalas dengan tema Tiada yang Mustahil, pembicara Ibu Dena Sukiyato, Jakarta. Pengumuman ini bersifat undangan bagi semua umat. Komunitas Fidei Komisi Keluarga KAMS akan menyelenggarakan Camp Pria Sejati Katolik Angkatan 23 Makassar pada tanggal 3 sampai 5 Mei 2024 di Hotel All Night and Day Jalan Lantode Pasewang nomor 27 Makassar. Biaya kontribusi selama kegiatan Rp800.000. Pendaftaran dapat menghubungi Hendra dengan nomor telepon 0852 992 17999, Pauling 0811 4497880, Herwin 081944 34 552.
Info selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman. Profesional dan usahawan Katolik Keuskupan Agung Makassar akan menyelenggarakan loka karya yang akan dikemas secara semi-retret orientasi kepemimpinan yang bertemakan Servant Leadership, Kepemimpinan Melayani, yang akan diselenggarakan pada hari Jumat sampai Minggu 26 sampai 28 April 2024 di Hotel Grand Asia, Jalan Boulevard Panakukang. Kami mengundang umat para profesional dan usahawan Katolik Paroki untuk dapat ikuti kegiatan ini. Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungi Jerus Tarunajaya 0821 9116 2281 dan Adinata Wijaya 0895 4121 24564. CUMK mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti pelatihan cakap keuangan pada hari Sabtu sampai Minggu 27 sampai 28 April 2024 pukul 10 pagi sampai selesai di Aula Lantai 4 Paroki Andalas. Kegiatan tersebut tidak dipungut bayaran. Kontak person bisa menghubungi Jonathan Tris 0851 7967 1767. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Mari kita tetap saling mendoakan, mohon doa bagi kami para imam, para biarawan-biarawati untuk tetap setia, semangat, dan teguh dalam panggilan dan perutusan. Dan mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau datang padaku.
sendiri.